Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Habakuk 1 ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Terheran-heranlah dan tercenganglah, sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu, yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kiranya di pekan yang baru ini, Bapak Ibu Saudara-saudara selalu dalam keadaan gembira, sehat, sukacita, dan tetap dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Banyak hal tidak kita mengerti dalam hidup ini. Dan kita merindukan mungkin segera Tuhan menyatakan kuasa-Nya ketika kita melihat ketidakbenaran, ketika kita melihat ketidakadilan, dan kita gelisah tentang hal itu. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah pesan penting dari Habakuk, bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Sekalipun banyak gak dimengerti, tapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara yang kasih Tuhan, berbeda dengan nabi-nabi yang menuliskan kitab-kitab dalam perjanjian lama, yang berteriak kepada umat dan menyuruhkan supaya mereka bertobat. Habakuk berbeda. Dia mendapat penglihatan, dan justru karena dia melihat kelaliman, kejahatan yang merajalela, dan para penguasa yang semakin tidak peduli akan dan tidak takut akan Tuhan, dan praktik-praktik akan penyembahan berhala, yang artinya membelakangi Tuhan. Allah yang menyelamatkan, Allah yang menolong, Allah yang memberi kehidupan, dibelakangi, dikasih punggung, justru menyembah kepada berhala. Habakuk justru menangis meratap kepada Tuhan, mempertanyakan, bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak segera nyatakan keadilan-Nya, menghukum para pendosa ini? Jawaban Tuhan justru membuat, ya benar, membuat terheran-heran, tercengang, dan membuat bahkan Habakuk semakin bingung. Justru Tuhan akan mengizinkan bangsa yang namanya saja sudah mengerikan karena sombong, artinya Babel, akan meremukkan kesombongan, kekuasaan dan kekuatan dari Yehuda yang berkoalisi bersama Mesir. Tuhan lakukan itu. Habakuk bertanya, loh, kenapa ini? Bukankah mereka lebih jahat daripada umat Tuhan ini, daripada Yehuda? Tapi Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kalau kita baca terusnya kitab Habakuk, Tuhan menyatakan bahwa para penindas pun akan diremukkan. Artinya gini, percayalah, segala kuasa jahat, para penindas, para penyesat, para orang-orang yang merasa dominasi dan kekuasaan adalah segala-galanya buat hidupnya, tidak ada yang bisa bertahan atau berdiri tegak di hadapan kuasa Tuhan. Oleh karena itu memang, cobalah selalu, mari kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan hidup oleh karena iman percaya kita. Sekalipun kita belum mengerti. Tetapi kalau kita masuk ke dalam yang diperbuat Allah kita, dan kita perhatikan yang dilakukannya, baik kepada kita yang dulunya bukan umat Tuhan atau bangsa Tuhan, tentu kita akan terheran-heran dan tercengang-cengang. Kenapa? Yang diperbuat Tuhan jauh lebih indah, lebih mulia. Kerendahan hati Allah yang maha tinggi. Dia firman Allah menjadi manusia, menjalani derita dan sengsara. Kerendahan hatinya dan ketaatannya meremukkan dominasi dan kuasa dunia. Raja yang maha kuasa mengambil tempat yang paling rendah.
Adakah penguasa yang bisa berbuat demikian? Yang mau mengambil bagian dalam derita umat. Dan ketika ketaatan Tuhan sampai kayu salib, sekalipun terluka, didorong oleh kasih, meremukkan kesombongan para penguasa. Dan bahkan di atas kayu salib, kuasa doa yang penuh pengampunan. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Meremukkan para pengejek-pengejek. Artinya, yang diperbuat Tuhan, kasihnya, kuasa kasih lebih besar dari semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus menjalani segala sengsara itu. Itulah yang diperbuat Tuhan. Sehingga di masa-masa peringatan akan sengsara Kristus, mari Bapak Ibu, ingatlah peristiwa salib itu yang meremukkan kesombonganmu, kesombonganku. Sehingga dengan demikian, alangkah bijaksananya kalau kita memilih untuk percaya dan hidup benar di dalam Kristus dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Sekalipun banyak hal mungkin tidak mengerti dengan dinamika perasaan kita atau dinamika yang ada di sekitar kita. Tapi percayalah, kuasa apapun itu yang ada di muka bumi ini, bertekuk lutut di hadapan kuasa Kristus. Karena tidak ada kuasa yang tidak dimiliki oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Rendahkan hati, pandang kepada Kristus, sehingga kita akan lebih memilih untuk tetap percaya, hidup benar, dan orang benar akan hidup oleh percayanya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar